Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAM AG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Ibu Ismatul Izzah, MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Ibu Ivon Hafidlatil Kiromi, MPD. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang sudah mengantarkan saya dan menjadi support system saya hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayana, NIM 20 12 01 48 04 40 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini, saya Dina Hidayana akan menjelaskan seminar proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Anak dalam Mengenal Warna dengan Menggunakan Media Balok Kelompok di TK PGRI Al-Hidayah. Baik, di sini di slide yang pertama ada abstrak. Apa pendidikan itu? Pendidikan merupakan suatu hal penting bagi setiap individu, terutama anak usia dini. Nah, dalam hal ini, anak membutuhkan stimulasi yang baik, salah satunya pada aspek kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warna melalui penggunaan media balok kelompok di TK PGRI Al-Hidayah. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian seluruh murid di TK PGRI Al-Hidayah. Untuk media balok kelompok ini digunakan sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, untuk memperkenalkan warna kepada anak-anak dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan ini adalah salah satunya observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk data yang dianalisis dengan menggunakan reduksi data atau juga penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan untuk hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kemampuan anak dalam mengenal warna. Nah, setelah itu menerapkan media balok kelompok. Nah, di sini anak-anak dapat menunjukkan minat yang tinggi dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk penerapan media balok kelompok memberikan dampak positif terhadap perkembangan kognitif anak, meningkatkan keterampilan motorik kasar atau motorik halus, dan dapat memperkuat kemampuan sosial mereka. Nah, untuk sedangkan keefektifan yang diketahui melalui daya ingat dalam menyelesaikan masalah saat proses pembelajaran, di sini ada konsep bilangan, bentuk, ukuran, serta warna. Nah, untuk penelitian ini memberikan kontribusi dalam konteks pendidikan anak usia dini dengan menunjukkan bahwa penggunaan media balok kelompok. Di slide kedua ada pendahuluan. Nah, di sini di pendahuluan ini ada perkembangan anak usia dini. Nah, perkembangan anak usia dini merupakan suatu proses yang sedang mengalami pertumbuhan secara bertahap. Nah, proses dalam memperoleh suatu pengetahuan melalui daya mengingat atau daya pengalaman, serta memperoleh atau menemukan informasi. Maka, perkembangan anak usia dini masuk pada masa Golden Age.
Nah, di sini golden egg, apa golden egg itu? Golden egg ini merupakan masa penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya seperti pertumbuhan otak, inteligensi, kepribadian, memori, dan perkembangan sebagai fondasi perjalanan kehidupan manusia. Pada masa anak usia dini, setiap individu memiliki masa efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, untuk hal ini dapat diperoleh dari proses dan hasil belajar anak di sekolah PAUD. Dengan belajar, memiliki peran penting untuk meningkatkan potensi perkembangannya. Nah, untuk suatu pendidikan dapat memperoleh pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Tentunya membutuhkan suatu media. Nah, untuk media ini demi kelancaran proses belajar mengajar terutama pada pendidikan anak usia dini. Untuk di slide yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk pendekatan metode kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Nah, di sini untuk pengambilan sampel itu ada sumber data yang dilakukan secara purposif dan snowball. Untuk teknik pengumpulan dengan triangulasi atau disebut juga dengan gabungan atau analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil dari jenis kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya. Nah, untuk itu jenis kualitatif bersifat deskriptif di mana peneliti atau penulis itu harus mendeskripsikan atau mempermasalahkan dan dalam topik yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kualitatif deskriptif adalah suatu metode pengelolaan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan dan anggaplah mendeskripsikan fenomena atau permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam. Dan untuk itu terhadap objek penelitian dan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif bukan dalam bentuk angka ataupun rumus kelompok. Di sini ada pakar yang menyebutkan menurut Campbell permainan media balok kelompok merupakan permainan yang merupakan aktivitas otot besar. Nah, di mana media balok ini dapat mengembangkan perkembangan koordinasi mata dan tangan untuk melatih keterampilan motorik halus dan melatih dalam pemecahan masalah. Untuk media balok kelompok ini, anak dapat memberikan kebebasan berimajinasi sehingga hal-hal baru dapat tercipta. Untuk media balok kelompok merupakan salah satu alat untuk bermain konstruksi yang bermanfaat untuk anak. Nah, balok ini terdiri dari berbagai bentuk.
Ada yang segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Dengan berbagai warna yang menarik serta balok dapat dimainkan sendiri oleh anak maupun berkelompok. Penggunaan media balok kelompok dalam meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warna. Penelitian ini dilakukan di TKPGRI Al-Hidayah. Nah, untuk sekolah ini dipimpin oleh Ibu Lailatul Qudsiah selaku kepala sekolah yang membawahi satu orang guru bertindak selaku guru TK. Nah, untuk sekolah ini memiliki 2 ruang kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah. Nah, untuk 1 ruang kamar tamu dan 1 ruang kamar mandi, serta parkiran guru yang sederhana. Nah, namun sebagian besar berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Untuk kegiatan bermain mengenal warna dengan menggunakan media balok di TKPGRI Al-Hidayah dapat meningkatkan daya pikir serta imajinatif anak. Nah, anak harus membayangkan bentuk serta warna yang akan dibuat. Nah, dengan cita rasa seni yang dibutuhkan sehingga hasilnya enak dipandang atau dilihat. Untuk keterampilan motorik halus dan kasar juga akan terasa melalui aktivitas dari kegiatan bermain yang ditekunkan untuk serta berkonsentrasi diperlukan melalui bermain media balok dengan berbagai manfaat. Nah, untuk di slide yang ke-7 dan ke-8 di situ ada gambar di mana gambar yang pertama yaitu anak dapat menggambar dan mengetahui warna serta dengan menggunakan media balok kelompok. Dan sedangkan untuk di slide yang kedua ada gambar anak dapat memperlihatkan hasil gambar dan warna untuk menggunakan media balok kelompok. Untuk di slide terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya dalam menghadapi kompleksitas pembelajaran anak usia dini, penggunaan media balok kelompok di TKPGRI Al-Hidayah sebagai sarana peningkatan kemampuan anak dalam mengenal warna telah mengemuka sebagai pendekatan yang menjanjikan. Dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan kelompok, metode ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman warna secara menyeluruh, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar anak. Implikasinya terlihat dalam peningkatan minat dan partisipasi anak, pengembangan kemampuan kognitif dan motorik, serta penguatan keterampilan sosial mereka melalui interaksi dalam kelompok. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi tidak dapat diabaikan. Pengelolaan dinamika kelompok dan peran guru dalam mendukung kegiatan kelompok menjadi faktor kritis untuk keberhasilan metode ini. Nah, selain itu, perlu adanya integrasi yang sinergis dengan kurikulum TKPGRI Al-Hidayah, sehingga penggunaan media balok kelompok dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Nah, untuk dalam konteks evaluasi, perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas metode ini. Nah, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan memastikan bahwa metode tersebut tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Dengan kesinambungan evaluasi dan pengembangan institusi pendidikan dapat menjadikan
penggunaan media balok kelompok sebagai langkah inovatif yang berkelanjutan dalam membentuk landasan perkembangan anak usia dini. Dengan demikian, pembelajaran di TKPGRI Al-Hidayah bukan hanya menjadi proses, tetapi menjadi petualangan belajar yang penuh makna dan berkesan bagi setiap anak. Nah, dalam pengembangan kemampuan anak mengenal warna, guru harus lebih kreatif dalam memilih media yang baru dan edukatif yang tidak hanya dibantu oleh media permainan saja, anak bisa berkembang dalam mengenal warna. Namun juga harus ada dorongan dari pendidik dan orang tua agar anak termotivasi bisa mengenal warna. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar proposal hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar proposal hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.